adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Baik adik-adik, karena kita masih beribadah dari rumah, karena itu semua adik-adik harus rajin cuci tangan pakai sabun. Kalau keluar rumah harus pakai masker. Terus adik-adik semua rajin mengerjakan PR-PR dari sekolah. Setuju adik-adik? Setuju. Baik adik-adik, kami semua mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita akan mendengarkan sapaan dari Amang Preses Distrik 8 DKI Jakarta. Halo anak-anak sekolah minggu, saya ingin menyampaikan salam. Dan saya juga banyak mendengar kegiatan-kegiatan anak-anak sekolah minggu, walaupun di rumah. Karena itu, apapun yang kita kerjakan, kalau bersama dengan Tuhan Yesus, maka anak-anak akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian, anak-anak kami yang tercinta. Amin. Adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah Firman Tuhan ada di hidupku. Karena itu kakak undang untuk bangkit berdiri, kita akan bernyanyi Aku Anak Sekolah Minggu. Musik. Kita selalu sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus, bahagia selalu, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Baik adik-adik, semua adik-adik boleh duduk kembali karena kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus di pagi hari ini, karena Engkau berikan kehidupan yang baru, napas yang baru dan hari yang baru. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu sudah siap memuji, mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing dan yang datang ke dalam hati kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Dan firman Tuhan boleh kami lakukan setiap hari. Inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, siapa yang mau memuji Tuhan? Saya. Semua adik-adik sekolah minggu mau memuji Tuhan. Karena itu, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Musik. Hanya dekat Allah saja aku
Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Baik adik-adik, sekarang semua adik-adik boleh duduk kembali karena kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan hukum Taurat Tuhan pada minggu ini adalah dari titah kedua. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Semua adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Semua adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau bernyanyi Firman-Mu pelita bagi kakiku. Musik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik adik-adik, semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali dan kita akan membaca epistel atau ayat bulanan di bulan Oktober, yaitu dari Roma 12 ayat 16. Kita sama-sama membaca adik-adik, 1, 2, 3. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, yang masih mau memuji Tuhan siapa? Saya. Semua adik-adik masih mau memuji Tuhan, karena itu semua bangkit berdiri karena kita mau bernyanyi Tanganku na met-met ayat yang keempat. Musik. Rohaku na met-met hulehon ma tu debata ingani i ontu haki pasahata
Lipat tangan karena kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Siapa yang mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan? Saya! Semua adik-adik tentu sudah mempersiapkan Alkitabnya. Sebentar lagi, firman Tuhan akan dibawakan oleh Inang Pendeta Melpa Boru Simangunsong. Karena itu, kita bernyanyi, Kubuka Alkitab. Musik! Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk hari ini. Engkau masih memberkati seluruh anak-anak sekolah minggumu di tempat mereka masing-masing, untuk kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online. Berkati seluruh anak-anakmu supaya boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan terambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membacanya secara bersama-sama. Inang membaca dari sini, adik-adik semuanya membaca dari rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semuanya, mari kita perhatikan layar. Di situ ada ditampilkan gambar. Ayo kita coba tebak gambar siapakah ini? Dia adalah seorang pemuda yang masih sangat muda usianya, tetapi dia sudah menjadi pembawa kabar baik, pemberita firman Tuhan.
Ada yang tahu siapa? Ayo coba kita sekarang membaca firman dari kitab. Ya, benar, Timotius. Dia adalah Timotius. Timotius adalah seorang hamba Tuhan yang masih sangat muda, namun dia sudah memulai pelayanannya di usianya 15 tahun. Mari kita bayangkan adik-adik, 15 tahun itu kira-kira kelas berapa ya? Masih SMP mau SMA kan? Tetapi Timotius dia sudah melakukan pelayanan. Dia sudah menjadi hamba Tuhan. Dapat dikatakan Timotius itu sudah jadi pendeta, sudah jadi sintua di usia 15 tahun. Nah, kenapa bisa? Inang, kok bisa sih Timotius dia masih 15 tahun tapi dia sudah menjadi hamba Tuhan? Ternyata Timotius dari kecilnya dia itu sudah sering sekali diajak oleh opungnya, diajak oleh mamanya untuk membaca Alkitab. Timotius dari kecil sudah sering sekali diajari firman Tuhan. Nah, kalau adik-adik lihat gambar yang ada di layar, ketika duduk-duduk, ketika mamanya bekerja, ketika opungnya bekerja, Timotius sering sekali diajarkan tentang firman Tuhan. Timotius sering sekali membuka Alkitab bersama dengan opung dan mamanya. Karena dia dari kecil sudah dilatih, sudah sering diajari, akhirnya Timotius sangat mencintai firman Tuhan. Timotius sangat mencintai Yesus Kristus. Dan itulah yang akhirnya membuat dia di usia muda, namun dia sudah dapat menyampaikan kabar baik. Dan tidak hanya itu saja, bukan hanya mamanya atau opungnya yang mengajari Timotius, Timotius juga memiliki seorang guru. Sama seperti adik-adik sekolah minggu. Adik-adik punya guru kan? Ada guru sekolah minggu, ada guru di sekolah, ada bapak dan ibu guru, ada kakak-kakak guru sekolah minggu. Begitu juga Timotius. Timotius punya seorang guru. Tahu nggak siapa nama gurunya? Ini mari kita lihat gambarnya. Gurunya adalah Paulus. Jadi Paulus karena melihat bagaimana iman, bagaimana cara orang tua, opung mendidik si Timotius, akhirnya Paulus mengajak Timotius, mengirimkan surat supaya Timotius mau menjadi murid Paulus. Dari situlah akhirnya Timotius mulai melakukan pelayanannya sebagai hamba Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kisah tentang Yesus Kristus. Akhirnya, karena kerajinan dari Timotius, sering dia membaca Alkitab, itu jugalah yang akhirnya menuntun Timotius untuk menjadi hamba Tuhan yang setia. Kalau kita tadi baca di ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya. Adik-adik sekolah minggu semua punya Alkitab kan? Ayo tunjukkan Alkitabnya. Inang punya Alkitab ini. Ini Alkitab Inang. Adik-adik sekolah minggu ayo tunjukkan semuanya. Ya, pintar. Inang tanya, dari adik-adik sekolah minggu semuanya, siapa yang rajin baca Alkitab? Ayo jujur. Kita harus rajin baca Alkitab ya, supaya kita bisa menjadi seperti Timotius. Timotius juga demikian. Ketika adik-adik sekolah minggu ingin menjadi anak-anak yang memiliki hikmat, adik-adik sekolah minggu ingin menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang patuh, anak-anak yang baik, anak-anak yang sopan, rajin belajar. Itu semua kalau adik-adik mau dengan tekun rajin membaca Alkitab. Nih, Inang punya gambar lagi. Coba lihat gambar di depan, di layar. Itu gambar apa? Ya, benar. Itu gambar ada bapak, mama, dan anak-anak sedang memegang sebuah buku.
Itu buku apa yang dipegang? Buku matematika ya? Bukan. Jadi buku apa? Apa tulisan yang ada di depannya? Ya, benar. Tulisannya adalah Alkitab. Gambar itu menunjukkan bapak, mama, dan anak-anak mereka bersama-sama membaca Alkitab. Begitu juga adik-adik sekolah minggu semuanya. Bersama dengan orang tuanya, bersama dengan papa, mama, kakak, abang, opung, dan adik-adik, mari bersama-sama membaca Alkitab. Sama seperti Timotius tadi. Timotius selalu rajin membaca Alkitab. Begitu juga adik-adik rajin membaca Alkitab. Adik-adik tahu nggak kenapa kita harus rajin membaca Alkitab? Karena Alkitab adalah buku petunjuk bagi orang Kristen yang berisikan tentang firman Tuhan supaya kita hidup di dalam tuntunan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, adik-adik semuanya, siapa yang mau menjadi pribadi yang berhikmat? Siapa mau menjadi anak-anak yang diselamatkan oleh Yesus Kristus? Siapa yang mau diperlengkapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik? Ayo tunjuk tangan. Nah, kalau adik-adik semuanya mau mendapatkan itu semua, seperti yang tertulis di dalam ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Isi dari firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang adik-adik sekolah minggu baca itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Karena itu, mari kita semuanya melakukan setiap apapun yang tertulis yang ada di dalam kitab suci kita. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita masuk di dalam aktivitas. Inang akan menunjukkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh adik-adik di horong yang pertama. Horong 1, adik-adik boleh menyanyikan dan membuat gerakan dari lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Inang akan tunjukkan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, saat ini aktivitas untuk horong 2. Horong 2 bernyanyi sambil melakukan gerakan dari lagu Kubuka Alkitab lalu kubaca. Kubuka Alkitab lalu kubaca. Srek, srek, srek. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, untuk adik-adik di horong 3, aktivitasnya adalah menghafal ayat Alkitab dari 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Nanti dikirim rekaman videonya kepada tim Sobat Kairos. Demikian aktivitas untuk horong 1, 2, dan 3. Selamat mengerjakannya. Menjadi anak-anak yang selalu ingat untuk membaca Alkitab. Oleh sebab itu, mari kita menjadi anak-anak yang selalu rajin membaca, karena membaca adalah jendela kehidupan.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami masih boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kisah Timotius, seorang anak yang masih muda, di usia 15 tahun, namun dia sudah menjadi hamba Tuhan. Karena dia rajin sekali membaca Alkitab, rajin sekali mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menjadi penuntun untuk adik-adik sekolah minggu semuanya, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang mau didik, yang mau diajari, yang selalu patuh akan setiap firman Tuhan dan nasihat dari orang tuanya. Tuhan berkati seluruh anak-anak sekolah minggumu. Meskipun mereka saat ini harus melakukan segala sesuatunya dari rumah, belajar dari rumah, ujian dari rumah. Tapi biarlah mereka selalu bersemangat. Karena firman Tuhan seperti pada saat ini mengajarkan kepada mereka, supaya mereka mencintai setiap pengajaran, didikan yang disampaikan kepada mereka. Berkati seluruh orang tua mereka ya Tuhan. Berkati Bapak, Ibu, seluruh keluarga besar mereka di tengah-tengah kehidupan dan pekerjaannya, supaya senantiasa boleh mendapatkan sukacita dan memenuhi apapun yang menjadi kebutuhan bagi keluarga dan anak-anaknya. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau selalu menghapuskan segala dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Baik adik-adik, karena tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang adik-adik mempersiapkan persembahan untuk Tuhan. Karena itu kita mau bernyanyi Yesus sayang padaku sambil mengumpulkan persembahan. Musik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Adik-adik semuanya, mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Baik adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, adik-adik nanti boleh lihat semua aktivitas untuk dikerjakan pada minggu ini setelah ibadah kita selesai. Dan kami semua mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu. Selamat hari Minggu adik-adik.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.
buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Amin. Terima kasih Kakak Herda. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ini adalah buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Selamat hari Minggu, teman-teman. Itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, terima kasih. Semoga buah roh selalu ada di kita semua ya. Selamat hari Minggu. Dah. Ini adalah pohon buah roh saya. Pohon buah roh itu ada kebaikan, kemurahan, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kasih, lemah lembut, kemurahan, sukacita, dan kebaikan. Sekian video saya. Terima kasih. Ini hasil karya kami membuat pohon buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Hello. Today I will tell you about founding structure of human. In this hologram have a story about human structure is the fruit of God's Spirit. The fruit of God's Spirit is the founding structure of human. There is 9 the fruit of God's Spirit. It is love, gentleness, faithfulness, peace, patience, joy, self-control, and goodness. There is 9 a fruit of God's Spirit. I have a human structure. It is hologram. There is, I made a reactor by drawing. Thank you. Bye. Saya akan menyebutkan nama-nama buah roh.
kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Terima kasih. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Samuel, kepala Ebenezer Syarian, asal gereja dari gereja KPP Marunda, Resort Jatiwaringin. Ini tugas saya, mohon buah-buah roh dan saya akan berikan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terima kasih. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Median KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Median KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.